Adrian tiba-tiba marah gitu, pengen ke Hongkong kayak anak kecil. Kalau tantrum kayak gitu sebenarnya kalau anak kecil harus diapain, Mbak Eli? Pertama sekali kita mesti ngerti dulu gitu loh, baca bahasa tubuhnya maunya apa, gitu dulu. Maunya ke Hongkong? Iya, terus kita tanya. Bogor aja. Tergantung usia sih tantrum itu sebetulnya. Jadi mau menanganinya juga tergantung usia. 37 tahun bukan usia tantrum ya? Tantrumnya bukan Hongkongnya, maksudnya lain kali. Biasa anak umur 2-3 tahun ya Bunda ya? 0 sampai 3, 3 sampai 4, 4 ke 5. Jadi beda-beda gitu. Kalau yang 0 sampai 3 kan dia sebetulnya belum punya kosakata ya. Jadi dia nggak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi dia nangis, menjerit, bentak-bentak kaki. Kalau yang parah ya guling-guling gitu ya. Kalau 3 ke 4 tahun udah mulai lempar-lempar benda. Kalau yang 5 tahun udah mulai nyakitin diri sendiri, mukul-mukul diri, buntur-bunturin kepala gitu. Tapi kan mereka bisa ngomong. Ya, lebih banyak kosakatanya untuk yang 3 ke 5 kan ya. Tapi kalau 0 ke 3 kitanya yang harus banyak mengatakan, kenapa dek lapar ya. Kitanya harus tenang, kita harus terkontrol gitu. Kalau seperti tadi gitu, saya akhirnya terpicu juga kan untuk gimana sih nih Adrian marah juga. Iya, kebanyakannya begitu. Jadi satu yang mesti harus kita ingat, ini anak otaknya belum bersambungan. Kalau 0 sampai 3 bahkan belum 2,5 miliar. Sambungan kan kita dapat 1,5 waktu kita lahir, 2,5 tahun mencapai 2 sampai 3 miliar sambungan. Jadi itu dulu. Kadang-kadang orang tua suka memperlakukan anak-anak kayak orang gede. Kita lupa gitu loh, lupa ini anak nih otaknya belum bersambungan. Kedua, kosakatanya nggak ada. Jangankan kosakata emosi, kosakata biasa saja, perbendaharaan kata untuk mengatakan apa yang dia mau dan apa yang dia rasakan nggak ngerti. Jadi kita yang harus mengatakannya, menebaknya dengan membaca bahasa tubuhnya. Adek kelihatannya lapar ya, adek apa panas, adek aus ya gitu. Kalau dia adek marah gitu, kalau keperasaan. Ada orang bertanya kenapa sih gitu, kita harus menamakan perasaan, nebak dan namain perasaan gitu. Karena itu membantu anak. Oh ini disebut mama marah, oh ini yang susah hati, oh ini yang nggak suka gitu, oh ini yang suka gitu. Jadi kosakata itu perlu sekali supaya anak-anak tuh kalau bisa dalam satu hari atau ada 4-5 kosakata baru. Kita kenapa sampai akhirnya mengundang Bunda Eli ke sini? Karena permasalahan yang seperti tadi kita bahas barusan ini, bagaimana mengendalikan anak yang tantrum, tentunya dialami tidak hanya saya yang sudah memiliki 2 putri, tapi juga pasti Anda. Maka ini menjadi concern buat kita semua, dan kita memang di sini ingin tahu bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk bisa mengendalikan anak kita yang seperti itu. Komunikasi yang tepat begitu itu ya. Dia. Bunda, tapi ini kan kita jujur ya, bahwa melihat anak yang tantrum itu tidak mudah loh untuk cara penanganannya. Saya juga, kayak contoh sederhana, saya sama Desi itu punya 2 pola asuh yang berbeda. Kayak contoh misalnya kita di kendaraan, di mobil. Si Seza yang baru 1 tahun lebih, dia duduk di car seat. Tapi mungkin ada kalanya setelah setengah jam lebih gitu, dia nggak mau, dia nangis-nangis karena kepengen dicabut dari car seatnya gitu kan. Kalau saya, udah dong, udah lepasin aja deh, peluk aja dia gitu. Desi bilang, nggak bisa nih, bahaya nih di jalan tol, nanti kalau ada apa-apa segala macam begitu. Setuju sama Desi. Hah? Setuju. Kapan lah si Bunda setujunya sama saya gitu? Maaf aja ya. Saya sama terus ya. Kenapa? Karena harus konsisten gitu loh. Kalau nggak konsisten gitu, gini, peraturan itu harus konsisten supaya dia punya wibawa. Kalau inkonsisten gitu, pertama sekali aturan yang nggak punya wibawa, akhirnya kedua berikutnya yang bikin aturan nggak ada wibawanya. Sama anak umur masih 1 tahun 2 tahun iya, harus ada aturan kan juga. Iya kan kita kan parenting is all about wiring. Bagaimana kita membuat sambungan di otak anak kita sehingga menjadi kebiasaan. Nah tadi kalau Adrian sebut, Kak saya sama Desi berbeda. Iya, karena kebiasaan diasuhnya berbeda. Gitu. Jadi kalau kita sebut ya aturan itu kan dibentuk ketika Adrian masih kecil, Sahnas masih kecil. Jadi itu kita sebut itu inner child within you. Jadi kalau mau bersatu nih, misalnya ya Adrian sama Desi, ya masing-masing ngenalin inner child-nya. Dan sekarang kita harus merumuskan, kita mau, anak kita mau bagaimana, kesepakatannya bagaimana. Kalau anak sebentar ditaruh di car seat, sebentar diambil gitu loh. Dia mau lebih banyak sama ibunya lah. Jadi nggak konsisten, dia harus belajar tahu bagaimana mengendalikan dirinya di car seat. Emang nggak enak, tapi itu penting buat keselamatannya. Cuman tergantung pada usia tadi itu. Nah yang paling penting adalah mengerti, bilang capek ya ke belakang, ya capek ya. Ih lihat tuh, nah kata kedua mengalihkan.
Oh. Distract. Karena biasanya gitu loh kalau nggak dialihkan, orang tua tuh nggak ngerti ngalihkan. Kalau di dalam rumah yang paling mereka males adalah bawa anak itu keluar. Oke. Ya, jadi terus aja kita terfokus pada apa yang dituntut oleh anak, diminta oleh anak. Oke, Ya. makanya jadi stressful gitu juga untuk Jadi orang tua stressful. ya. Padahal sebetulnya satu ya kita ngertiin dulu namain ya supaya dia mendapatkan kosakata baru dan kosakata perasaan. Ketiga gitu kita alihkan. Bisa dengan mainan atau diajak main ngobrol dan sebagainya. Dan lucu tuh ada burung atau kita ambil buku terus kita cerita. Oh, iya, iya, iya. Tapi mau itu. Oh, pantesan waktu kecil suka dicicak-cicak.